Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum yang terakhir, yaitu dengan topik pointer to function dan callback. Nah, pada praktikum ini ada dua latihan dan dua tugas. Latihan yang pertama itu adalah dasar pointer to function. Jadi sudah saya pindahkan ke VS Code saya. Nah, sini dapat kita lihat pada pendeklarasian saya membuat fungsi sapa underscore pagi seperti mendeklarasikan fungsi biasa yang dimana ini tipenya void dan akan menampilkan selamat pagi, selamat belajar, si. Begitu juga dengan sapa malam. Nah, ini adalah fungsi biasa. Nah, pada latihan ini eh, kita disuruh untuk membuat sebuah pointer to function. Nah, caranya itu seperti ini. Nah, kita buat pointer dengan tanda bintang seperti ini, kemudian nama pointernya, kemudian karena dia to function, maka nanti dia harus memiliki eh, kurung seperti ini yang menandakan dia bisa memiliki parameter atau tidak. Nah, ini namakan function ya, seperti ini. Ini kan sebuah function karena ada ini, tapi dia memiliki parameter. Nah, perlu kita ingat karena di sini fungsi yang ingin kita panggil eh, dia tidak memiliki parameter, maka nanti pointernya untuk fungsi itu juga tidak memiliki parameter. Nah, setelah kita mendeklarasikan sebuah pointer to function, di sini kita isi nilainya pointer to function itu dengan fungsi yang ingin kita panggil. Nah, jadi nanti si pointer underscore sapa ini akan diisi oleh fungsi sapa underscore pagi, yang dimana dia akan menampilkan print selamat pagi, semangat belajar sih. Nah, jika kita menampilkan itu menggunakan eh, printf memanggil via pointer sapa pagi. Nah, nanti kita akan memanggil fungsinya langsung karena ini kan langsung menampilkan. Jadi kita tidak perlu lagi printf function. Jadi langsung aja fungsinya kita panggil. Begitupun jika kita ingin menampilkan fungsi selamat malam, menggunakan fungsi selamat malam, kita isi aja pointernya, update nilainya jadi sapa underscore malam, yang mana ini adalah fungsi sapa malam. Nah, jika kita jalankan, nah, tapi kita lihat di sini pada yang pertama itu kita isi dia sapa pagi, maka setelah kita panggil dia pointernya, maka dia akan menampilkan yang ini, selamat pagi, selamat bersih. Kemudian kita update nilainya sapa malam, maka ketika kita panggil dia menjadi selamat malam. Nah, kemudian ada tugas latihan 2. Nah, pada latihan 2 ini kita disuruh untuk membuat sebuah function yang memanggil function lain atau disebut dengan pendekatan callback. Nah, apa sih maksudnya? Coba kita lihat di sini, saya membuat dua buah function utama, yaitu fungsi untuk menambahkan dengan dua parameter, kemudian fungsi untuk mengurangkan dengan dua parameter juga. Kemudian saya membuat sebuah function yang nanti dia akan memanggil sebuah function. Jadi kita akan membuat function ini memiliki dua parameter seperti function utamanya. Kemudian kita akan meminta satu parameter lagi untuk diisi oleh si function yang ingin kita panggil. Jadi nanti fungsi ini akan menghasilkan, nah di sini saya buat result dengan tipe yang sama, yaitu si fungsi ini dengan kita mengirimkan parameter yang di sini kita passing sebagai argumen ke si parameter function ini. Jadi nanti parameter function ini akan menerima argumen dari parameter execute ini. Nah, contohnya di sini kita mendeklarasikan SI1 sama dengan 39, SI2 sama dengan 14, kemudian result sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita ada dua cara. Yang pertama itu caranya kita membuat sebuah pointer to function sesuai seperti materi sebelumnya. Jadi dia ini harus memiliki parameter yang sama dengan fungsi yang ingin kita panggil. Di sini karena dia mempunyai dua parameter dengan tipe short integer, maka pointer yang kita gunakan juga harus memiliki dua parameter bertipe yang sama, yaitu short integer. Nah, kemudian kita isi sesuai dengan function yang ingin kita panggil. Nah, jadi nanti si pointer ini isinya adalah fungsi add, di mana add itu akan mengembalikan
parameter utama ditambah parameter kedua. Nah, jadi jika kita memanggil fungsi execute, nanti kita isi si parameter utamanya itu adalah SI1, parameter kedua adalah SI2, dan yang parameter ketiga adalah sebuah function, yang dimana ini adalah si PF yang udah kita isi jadi nilainya jadi function add. Nah, maka dia akan otomatis mengembalikan SI1 ditambah SI2. Nah, jika kita jalankan, nah, dia akan menampilkan 39 ditambah 14, itu 53. Nah, ada satu cara lagi untuk menggunakan callback ini, yang dimana kita bisa langsung memanggil function yang ingin kita gunakan, seperti ini. Nah, tadi kan kita menggunakan pointer yang harus diisi dengan function yang ingin kita gunakan. Nah, sekarang kita bisa memanggil langsung function yang ingin kita gunakan, seperti ini. Execute, kemudian parameternya pertama SI1 dan SI2, kemudian ada si function. Karena kan di sini kita mendeklarasikan si execute ini memiliki parameter function. Langsung aja kita panggil functionnya, karena ini sudah sama memiliki dua parameter sesuai dengan yang ini, maka bisa kita panggil langsung si function yang ingin kita gunakan. Seperti di sini kita menggunakan kita memanggil function subtract, nah, dimana dia akan otomatis mengeluarkan A dikurang B, yang dimana SI1 sama dengan 39, SI2 sama 14, maka 39 dikurang 14 adalah 25. Nah, kemudian di sini ada latihan untuk membuat kalkulator dinamis dengan array of function pointer, yang dimana kita tidak boleh menggunakan block if else atau switch case untuk memilih operasi. Nah, jadi di sini nanti kita akan menampilkan menu, yaitu ada 4 option dari 0 sampai 3, di mana 0 itu adalah tambah, 1 kurang, 2 kali, dan 3 bagi. Nah, tugas kita di sini adalah untuk membuat sebuah array yang isinya itu adalah pointer to function. Nah, yang dimana nanti jika kita mengakses array dengan indeksnya itu, nanti dia akan mengembalikan function yang ingin kita panggil sesuai dengan indeks di menu. Nah, sini saya sudah buat kodenya. Nah, caranya itu yang pertama tentu kita harus mendeklarasikan 4 function sesuai dengan yang diminta, yaitu adalah tambah, kurang, kemudian ada kali, dan bagi. Nah, kemudian di sini kita membuat sebuah array yang isinya itu adalah pointer to function. Nah, caranya sama seperti membuat pointer to function biasa, cuma di sini tipenya adalah array, yang dimana panjangnya itu adalah 4. Karena tadi kan menunya cuma punya 4. Jadi nanti si array ini tiap indeksnya akan memiliki function di dalamnya, yang dimana array ini memiliki 2 parameter sesuai dengan function-function yang ingin dipanggil, seperti ini. Nah, yang dimana kita isi saja langsung array pada indeks ke 0 itu adalah tambah, indeks pertama adalah kurang, kedua adalah kali, indeks ketiga adalah bagi. Nah, kemudian kita akan meminta inputan dari user. Yang pertama itu kita menyuruh user memasukkan 2 buah angka, yang dimana ini adalah akan menjadi dipasing menjadi argumen ke indeks ke array-nya. Jadi nanti array-nya itu akan punya 2 parameter. Nah, parameter ini akan diisi oleh 2 inputan pertama dari user. Kemudian inputan yang terakhir itu adalah dia ingin melakukan operasi apa. Inilah akan menjadi indeks ke si array-nya. Nah, jika kita jalankan, maka di sini ada array indeksnya pilihan, kemudian A dan B itu adalah inputan pertama dan inputan kedua. Nah, jika kita jalankan, nah, misalkan kita ingin menambahkan 2 dengan 5, kemudian kita pilih operasi tambah itu adalah indeks ke 0. Nah, pilih 0. Nah, maka dia akan otomatis menampilkan, karena di sini kita mengembalikannya itu sebuah printan ya. Makanya nanti dia akan menampilkan langsung nilai hasil dari 2 tambah 5. Kemudian ada tugas yang kedua, di mana kita disuruh untuk membuat sebuah fungsi bernama filter array, yang dimana dia akan memiliki 3 parameter. Yang pertama itu sebuah array integer, kemudian ukuran dari array-nya, kemudian
sebuah pointer to function yang berfungsi sebagai kondisi filter, yang dimana ini akan menerima satu integer dan mengembalikan nilai boolean. Nah, nanti berarti tipenya function ini harus integer, karena dia akan mengembalikan 1 atau 0 saja. Nah, kemudian disuruh membuat 3 fungsi lagi, yang dimana kita disuruh untuk membuat is genap, is ganjil, is positif, yang dimana masing-masing akan mengembalikan nilai 1 jika memenuhi syaratnya, yang mana is genap itu angka genap, is ganjil angka ganjil, dan is positif adalah angka positif atau lebih besar dari 0. Nah, kemudian kita disuruh untuk menggunakan callback untuk mengembalikan, untuk menampilkan nilai dari setiap ini functionnya. Misalkan nanti 5 apakah dia angka ganjil, maka dia akan menampilkan ini. Nah, langsung saja kita lihat codingannya. Nah, seperti yang disuruh tadi, kita disuruh membuat sebuah filter array, function filter array dengan 3 parameter, yaitu sebuah array of integer, kemudian panjang arraynya, yang mana itu kan integer, kemudian pointer to function, yang dimana tipenya itu akan mengembalikan integer. Nah, disinilah nanti kita pada bagian ini kita skip dulu. Nah, kita akan menjelaskan 3 function utamanya. Yang pertama itu ada is genap. Nah, yang dimana kita tahu angka genap itu adalah jika dia dibagi 2, dia harus menyisakan 0. Makanya di sini kita harus membuat is genap itu akan mengembalikan 0 jika kondisi ini tidak terpenuhi, ya kan? Karena jika kondisi ini terpenuhi, jika modulo 2 dari angka sama dengan 0, dia akan mengembalikan 1. Nah, berarti kalau ini tidak terpenuhi, dia akan mengembalikan 0. Nah, begitu pun dengan seterusnya. Di mana ganjil itu adalah jika dibagi 2, dia tidak sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan 1. Yang mana ini adalah angka ganjil. Nah, jika positif itu yang dimana jika angka itu harus lebih besar dari 0, dia akan mengembalikan 1, dan jika tidak akan mengembalikan 0. Nah, kondisi inilah yang akan kita cek lagi di sini sebagai filter untuk menampilkan nilai dari setiap indeks pada array-nya ini. Maka kita akan menggunakan, karena kita ada array, kita untuk menampilkannya kita harus menggunakan perulangan, dimana kita buat indeksnya itu dari 0, kemudian batasnya itu dia harus lebih kecil dari panjang si array-nya. Kemudian ini adalah ini akan terus bertambah. Nah, ini akan mengecek apakah kan ini function yang akan kita panggil nanti. Nah, kita coba saja langsung. Kita akan memiliki data sebuah array yang dimana panjangnya ini adalah 7. Makanya di sini pertama kita tampilkan dulu datanya. Makanya di sini i-nya lebih kecil dari 7. Kemudian, nah disinilah kita gunakan callback tadi, yang dimana ini adalah inilah yang mengeksekusi function yang ada di dalamnya. Nah, yang dimana kita di sini akan mengecek angka ganjil. Nah, jika kita berikan seperti ini, nanti dia akan memberikan kondisi is ganjil, yang dimana is ganjil itu adalah jika angkanya ganjil. Begitupun dengan seterusnya. Nah, jika kita jalankan, nah di sini kita tampilkan dulu datanya itu ada ini, kemudian angka ganjil. Nah, dia kan yang memenuhi angka ganjil itu, dia akan mengembalikan 1 kalau dia itu tidak habis dibagi 2, ya kan? Nah, makanya di sini yang tidak habis dibagi 2 itu ada min 5, min 3, dan 9. Yang dimana yang lainnya itu jika kita bagikan 2, sisanya itu adalah 0. Makanya dia tidak akan menampilkan angka tersebut. Nah, dia akan menampilkan yang jika si is ganjil ini mengembalikan nilai 1. Nah, begitupun dengan angka genap. Dia akan mengecek sesuai dengan nilai si genap. Jika is genap ini mengembalikan 1, dia akan menampilkan angka tersebut, angka pada indeks tersebut. Nah, begitulah tugas ini saya kerjakan. Terima kasih.